Saya tidak membutuhkan asuransi jiwa. Saya sangat setuju bahwa Anda tidak membutuhkan asuransi jiwa. Seseorang yang menjadi cacat tetap karena suatu kejadian membutuhkan asuransi jiwa ini. Tapi apakah dia dapat membelinya? Tentu tidak. Apakah orang yang sudah meninggal dunia membutuhkannya? Ya. Apakah dia dapat membelinya? Tentu juga tidak. Orang yang baru saja terkena serangan jantung dan harus keluarkan uang 150 juta untuk operasi bypass. Apakah orang ini membutuhkannya? Iya, orang seperti itu tentu membutuhkannya. Pak Prospek, asuransi jiwa harus dibeli justru saat Anda itu tidak membutuhkannya. Saat Anda tidak ingin membelinya, mungkin Anda sudah tidak dapat membelinya lagi. Jadi, itulah asuransi jiwa. Anda hanya dapat membeli asuransi jiwa, yaitu ketika Anda sehat. Anda membeli asuransi jiwa, yaitu dengan kesehatan Anda, dan membayarnya dengan uang Anda. Jika tidak lolos waktu medikal, maka Anda tidak dapat lagi membeli asuransi jiwa, walaupun Anda memiliki uang. Pak Prospek, inilah saat yang tepat bagi Anda untuk membeli asuransi jiwa. Saya tidak dapat diasuransikan. Pak Prospek, hal tentang apakah Anda layak dan dapat diasuransikan atau tidak, biarlah menjadi keputusan perusahaan kami. Kami juga banyak program yang lain. Istri saya nanti jadi janda kaya. Mengapa saya harus memberi asuransi jiwa? Apakah untuk menjadikan istri saya itu janda kaya? Agar dia kemudian bisa menikah lagi dengan laki-laki lain serta menikmati uangnya. Saya tidak keberatan istri saya menikmati uang pertanggungan dari klaim asuransi yang saya beli. Karena uang pertanggungan 10 miliar ini gitu ya, yang saya beli ya memang ahli waris pasti istri. Tapi bagaimana jika nanti suami barunya itu yang akan menikmatinya? Pak Prospek, dengan tidak membeli asuransi jiwa, maka sebenarnya Anda yang memaksa istri Anda untuk menikah lagi. Seorang janda yang kaya tidaklah harus menikah lagi. Sedangkan janda yang ditinggalkan suami tanpa penghasilan yang cukup dan tidak mempunyai pilihan lain. Saya mau pikirkan dulu. Pak Prospek, saya sangat menghargai Anda untuk memikirkan dulu. Jadi saya sangat menghargai keputusan Pak Prospek untuk memikirkannya dulu. Maukah Anda memberi jaminan keuangan bagi istri atau bagi keluarga Anda? Apakah yang akan Anda pikirkan kembali? Oh iya Pak Prospek, saat ini rumah sakit penuh loh Pak Prospek. Penuh dengan orang-orang yang sedang memikirkan hal yang sama dengan yang Anda pikirkan. Namun rumah sakit bukanlah tempat untuk berpikir. Iya benar. Jadi rumah sakit bukanlah tempat untuk berpikir. Pak Prospek, asuransi jiwa bisa menjadi hadiah yang terbaik yang dapat Anda berikan, yaitu Anda berikan untuk istri Anda. Tidak seharusnya Anda itu pikir-pikir dulu. Saya ingin membandingkan dengan penawaran perusahaan lain. Ini adalah gagasan yang baik Pak Prospek. Namun berapa banyak perusahaan lagi yang ingin Anda bandingkan?
Tahukah Anda Pak Prospek bahwa ada puluhan, bahkan banyak sekali perusahaan asuransi jiwa di Indonesia ini? Ada satu kesamaannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu ya pada diri Anda? Selama masa-masa Anda sedang membanding-bandingkan semua perusahaan tersebut, bukankah sebaiknya Anda memiliki perlindungan lebih dahulu? Jadi sementara Anda membanding-bandingkan, Anda dapat menikmati, yaitu perlindungan cuma-cuma dengan fasilitas free look. Sehingga selama 2 minggu setelah menerima polis, Anda dapat membuat perbandingan dengan perusahaan-perusahaan itu. Apakah manfaatnya dan untungnya bagi saya menyembunyikan program terbaik ini untuk Anda Pak Prospek? Tinggalkan saja dulu proposal Anda. Saya yakin Pak Prospek bukan hobi mengumpulkan proposal-proposal asuransi jiwa. Apakah Pak Prospek pernah membeli asuransi jiwa dari proposal yang ditinggalkan? Tuhan yang akan menyediakan. Ya, Anda benar Pak Prospek. Tuhan yang telah mengirim saya untuk membantu Anda. Tuhan tidak mungkin turun dari surga ke sini langsung menemui Anda dan menolong Anda. Benar, Tuhan telah memelihara kita dan Tuhan menyediakan segalanya. Tuhan juga memberi kita kepandaian dan juga memberi kita kebijaksanaan. Apakah kita hanya tinggal diam di kamar tidur sepanjang hari? Tentu tidak. Mengapa? Bahkan hari ini Pak Prospek, Tuhan mengirim saya kepada Anda. Dan jika Anda tidak mengambil program ini, suatu saat nanti mungkin Tuhan mengatakan, yaitu waktu ketemu sama Tuhan, Tuhan akan mengatakan, aku telah mengirimkan agen asuransi jiwa kepadamu hari itu. Dan sebenarnya waktu itu engkau mampu membeli program itu. Jadi jangan menyalahkan aku. Bisa jadi Tuhan berkata seperti itu Pak Prospek. Saya sudah diasuransikan sepenuhnya. Saya ucapkan selamat Pak Prospek. Saya sangat senang mendengarnya bahwa Anda ternyata sudah diasuransikan sepenuhnya. Berapa nilai polis dan uang pertanggungan yang Anda miliki sekarang? Tidakkah seharusnya Anda meningkatkan nilai pertanggungan Pak Prospek? Saya mulai nanti setelah semua cicilan saya lunas ya. Saya rasa itu baik sekali. Tapi bolehkah saya bertanya Pak Prospek? Jika sesuatu terjadi pada diri Anda sebelum cicilan-cicilan Anda lunas, apa yang terjadi dengan semua cicilan tersebut? Cicilan-cicilan tersebut masih tetap harus dibayarkan. Namun bukan oleh Anda lagi Pak Prospek. Jadi cicilan-cicilan itu harus dibayar oleh keluarga Anda, oleh anak Anda yang masih hidup. Karena asuransi jiwa dibuat bukanlah untuk Anda, melainkan dari Anda untuk keluarga yang Anda sayangi.